Makasih Pastor Iman memberi kepercayaan pada saya untuk membagikan. Bapak Ibu, waktu Pastor Iman kontak kepada saya berdoa sebenarnya Tuhan, ini bagian saya atau bukan, yang pertama gitu ya. Itu. Lalu ada satu yang kuat di hati saya, sampaikan kabar baik. Oh iya, tapi beritanya ini seperti tuntutan ya kan, mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Ya kalau sesamanya baik ya kan, ya kalau sesamanya itu orang yang terus dikasih tahu, nurut, pokoknya orang yang baik sama kita. Tapi yang dikasih itu seringkali, yang harus dikasih itu yang menjengkelkan. Itu. Yang menurut Bapak Ibu sudah dikasih hati, ngambil rempelo. Gitu. Kalau saya dikasih hati ya ngambil yang lain gitu. Hati sama ampela kan biasanya satu set ya Bapak Ibu ya. Dikasih hati ya ngambil dada, ngambil paha, ngambil semuanya. Pokoknya orang ini tidak bisa diberi hati sepertinya. Pokoknya menjengkelkan sekali. Sudah sampai di batas kemampuan kita untuk menerima, untuk mengasihi, untuk mencintai. Ya kan? Selama bulan ini mungkin Bapak Ibu mendengar firman tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri gitu ya. Itu di mana kabar baiknya? Bapak Ibu merasa berat atau oh ya Pak, kalau bisa kasih yang lebih menjengkelkan lagi. Gitu. Kabar baik itu kan gini ya Bapak Ibu. Oh, ada orang itu tidak kenal, tiba-tiba nyari Bapak Ibu, bilang dia punya tanah, punya warisan, mau dikasih ke Bapak Ibu. Tapi kalau kabarnya begini, Bapak, Ibu, mau enggak memberi bantuan untuk anak ini? Tidak dikenal, datang dari mana, orang tuanya tidak tahu, ya kan? Kalau untuk anak berprestasi mungkin, ada beasiswanya enggak Bapak Ibu? Ada dong. Mungkin dari keluarga kurang mampu, tapi dia nilainya bagus. Dia rajin sekolah, berprestasi. Ada beasiswanya pasti, bisa cari beasiswa untuk dari keluarga tidak mampu. Tapi kalau tidak mampu, nakal, ya kan? Sekolah jarang masuk, bikin masalah terus. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Terus diberi kabar begini, tolong kamu bantu untuk mengasuh dia, sebab orang tuanya kita tidak tahu di mana. Ini kalau dia terus tinggal di kampungnya, semuanya kecanduan narkoba. Tidak ada harapan lain kecuali dia keluar, kita keluarkan dia dari kampungnya, bawa ke tempat ini untuk diasuh. Ya enggak apa-apa, mungkin tidak usah sekolah formal, mungkin nanti dia ikut kursus-kursus. Tapi tolong karena kamu punya toko, punya perusahaan, tolong kamu bantu dia beri pekerjaan. Mentori dia, didik dia. Menurut Bapak Ibu itu kabar baik atau bukan? Ada yang bilang kabar baik? Angkat tangan, nanti saya titipi 2. Loh iya, kabar baik bukan Bapak Ibu? Kalau ada yang seperti itu, datang, ya kan? Kalau ada yang gini, nih ada nih sekarang mahasiswa exchange dari Amerika. Kami ditanya, ini ada dari satu university yang juga Mennonite di Amerika, mau pertukaran Pak, kebutuhannya apa? Oh kami butuh volunteer, kalau bisa anak yang bisa pertanian. Oh iya, dia sedang kuliah juga di bidang pertanian, nanti mau tinggal di situ. Dari mana Bapak Ibu? Amerika. Datang ke sini, oke, dia tidak bisa bahasa Indonesia pun kami tidak apa-apa. Bisa kami bikin kelas bahasa Inggris, ya kan? Dia ngomong terus, anak-anak ikut dengerin, ikut ngomong, tinggal sama mereka, tidak apa-apa. Gitu. Tinggal berapa lama? 6 minggu. Makan satu orang, ya kan? Terus dikasih tahu lagi, nanti selama dia tinggal di situ, semua biaya akomodasi dan konsumsi akan kami ganti. Wah, nggak usah diganti pun kita nggak apa-apa, karena dapat guru bahasa Inggris gratis, ya kan Bapak Ibu. Tapi ini diganti. Luar biasa kan? Kabar baik nggak kalau begitu? Kabar baik, ya kan? Karena akan datang memberi manfaat buat hidup kita. Kita bisa dapat sesuatu, kita bisa dapat keuntungan, kita senang yang seperti itu. Ada amin Bapak Ibu? Senang nggak? Ada orang datang punya keahlian, datang bayar sendiri, kecuali gini, tolong ini akan ada satu orang dari Amerika mau datang ke sini, belajar bahasa Indonesia selama 6 minggu. Tolong tiketnya dibayarin, pulang pergi. Tolong nanti visanya diurus. Itu
tidak kabar baik buat banyak orang, ya kan? Tapi kalau dia datang-datang sendiri, makannya bayar sendiri, tidurnya tidak milih-milih, makannya pun tidak milih-milih, gitu. Ikan asin ya ikan asin, ya kan? Apapun dia makan, gitu. Ini sudah minggu keberapa? Minggu kedua ada ya, minggu kedua atau ya minggu kedua. Dia nanti sampai akhir Maret ya, akhir Maret. Jadi, mungkin lebih ya, 3 minggu lebih. Karena dia sebelumnya sudah belajar bahasa Indonesia. Nah ini kan kabar baik. Tapi coba, kalau setiap kali wawancara mahasiswa baru, ini dari mana? Wah tidak tahu, dihubungi sulit sekali karena tidak ada sinyal di kampungnya. Oke, terus orang tuanya Pak, ini ya belum orang percaya, masih dukun. Oke, itu. Terus ya keluarganya tidak bisa membiayai, lalu tidak ada biaya. Jadi, tapi dia mau kalau ada kesempatan untuk sekolah. Oke. Terus apa yang terjadi? Ditanya, kamu ke gereja pelayanan? Ke gerejanya setahun 2 kali. Ini terjadi loh Bapak Ibu, bukan saya ngarang. Ini beneran. Ke gerejanya setahun 2 kali. Bapaknya dukun, ya kan? Belum percaya. Hatinya pahit, dendam, tidak bisa mengampuni orang tuanya. Waktu dia datang, kabar baik atau kabar buruk? Datang dalam hidup Bapak Ibu. Mana yang Bapak Ibu pilih? Jenis pertama yang dari Amerika, bayar sendiri, tinggal di situ, uang makannya bayar sendiri, tiketnya bayar sendiri, ya kan? Tidak ada masalah. Waktu saya tanya, kamu pernah keluar dari Amerika? Oh iya, waktu saya umur 3-6 tahun, saya tinggal di satu negara di Amerika Latin, ternyata bapaknya misionaris. Oh, dari keluarga misionaris, ya kan? Yang ini dari keluarga dukun, belum percaya, masih kepahitan, tidak punya duit, tidak ada. Kalau Bapak Ibu disuruh memilih dengan jujur, pilih terima yang mana? Yang Amerika atau yang dari kampung tidak tahu ini? Ya? Orang Kristen loh Bapak Ibu, ya kan? Ya. Mengasihi sesama loh, coba dipikir dulu sebelum dijawab. Yang mana coba? Yang mana? Loh, tidak yakin. Nanti akan datang loh, saya doakan datang yang kedua loh Bapak Ibu kalau tidak mau jawab. Loh. Karena di tempat kami, jenis yang kedua itu datang setiap tahun. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, lebih. Berapa? Kita bersyukur semakin banyak. 36, ya kan? Ini baru mendaftar 8. Gitu. Sekarang saya memilih untuk tidak ngurusin wawancara dari awal. Pokoknya kami berdoa, Tuhan, kirimkan orang-orang yang Tuhan mau untuk datang ke tempat ini. Berarti yang sampai datang di tanggal itu, itulah yang dari Tuhan. Apapun bentuknya, apapun latar belakangnya, apapun keadaannya. Pokoknya kalau sampai datang ke tempat ini, itu yang Tuhan kirim. Itu kabar baik. Itulah jiwa-jiwa yang seperti tadi disampaikan. Ya kan? Itu. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begini, bukan orang sehat yang perlu tabib, yang perlu dokter, tapi orang sakit. Loh, kalau sudah yang dari Amerika itu sudah baik-baik aja. Bahasa Inggrisnya lancar. Oh iya dong Pak, dari Amerika. Iya kan gitu. Ya kan, gitu. Loh saya waktu tinggal di Inggris, saya lihat di pinggir jalan, pemulung itu bahasa Inggrisnya bagus semua. Gitu. Tapi jadi pemulung gitu ya. Bahasa Inggrisnya lancar semua Bapak Ibu. Saya lihat malah baca buku tebal, novel, sambil jadi gelandangan di pinggir jalan. Gitu. Ini bahasa Inggrisnya udah bagus. Loh, itu kalau datang ke Indonesia kan jadi guru bahasa Inggris native speaker, wah mahal sekali. 1 kali pertemuan berapa ratus ribu, ya kan? Cuman dia belum tahu aja gitu. Gimana Pastor Iman, apa kita kumpulkan homeless di UK sana untuk jadi native speaker, bikin kursus bahasa Inggris di sini. Tapi yang mana yang kabar baik buat Bapak Ibu? Siapa yang lebih perlu kasih Tuhan, sentuhan kasih Tuhan dalam hidup kita, lewat hidup kita sebenarnya? Yang mana sebenarnya? Sebenarnya yang kedua. Gitu. Tapi kalau kita tidak dihadapkan, kalau kita disuruh memilih, saya sendiri juga kalau disuruh memilih Bapak Ibu, jujur, ya pasti pilih jenis yang pertama dong, ya kan? Ngomong,
Meskipun saya makan pecel, makan oseng-oseng, kalau saya ngobrol terus sama anak Amerika ini, bahasa Inggris saya keluar lagi ya kan. Karena bertahun-tahun lupa kadang tidak ngomong, tidak melatih itu semua. Nah, tapi jenis yang kedua ini, kalau kita mau mengalami Tuhan nyata dalam hidup kita, bahwa ternyata kita ngerti kasihku terbatas, pengampunanku terbatas, cintaku terbatas, kesabaranku terbatas, tapi ada Tuhan yang tidak terbatas. Cintanya, kasihnya, pengampunannya. Harus dalam situasi seperti itu. 2019 saya masih ingat sekali, sahabat saya, satu orang, saya belum lama kenal waktu itu. Datang dan kemudian bilang begini, Pak Roni, buah roh saya itu semua keluar. Ketika dulu saya 5 tahun, tinggal satu rumah dengan 17 orang pecandu narkoba. Wah, Bapak Ibu mau buah rohnya keluar semua? Ini kan buah roh kan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, iman, faith, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Keluar semua. Dahsyat kan? Keluar semua loh. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, 9 keluar semua. Mau nggak Bapak Ibu? Oh mau. Caranya itu. Tinggal satu rumah 5 tahun dengan 17 orang pecandu narkoba. Wow. Dia bilang, itu rumah saya kontrak. Dia bilang gitu. Tapi saya cuma punya 1 kamar untuk saya tinggal dengan istri dan anak saya. Anak saya dilempar masih umur 2 tahun. Ke dinding. Lebih dari 2 tahun, beberapa tahun ya, pokoknya balita. Sama salah satu dari mereka. Istri saya dipukul pakai galon aqua. Dan itu sedikit dari yang saya ingat dari 5 tahun itu. Tapi percayalah Pak, semua buah roh saya keluar dalam 5 tahun itu. Wow, kasih keluar, sukacita keluar, damai sejahtera keluar, kesabaran keluar, kemurahan keluar, kebaikan keluar, kesetiaan keluar, kelemah lembutan keluar, penguasaan diri keluar. Kalau tidak keluar, gantian jadi pecandu narkoba. Stres mikirin orang seperti itu. Ya kan Bapak Ibu? 17 loh. Bukan 1, bukan 2, 17. Bukan 5 hari. 5 tahun. Waktu saya dengarkan itu, apa yang membuat orang ini tadinya pengusaha di Jakarta, lalu ketika dia terima panggilan Tuhan, dia jual perusahaannya, dia pergi pindah ke satu pulau yang lain. Dan waktu dia pindah, tinggal di pulau itu, tidak mudah buat dia, karena tadinya dia juga tidak mau. Apa yang harus dilakukan Tuhan? Dia tidak tahu loh. Pindah ke satu tempat yang baru, perusahaannya sudah dijual, nah tapi seringkali harus seperti ini Bapak Ibu. Ini kan tidak ada pilihan lain, perusahaannya sudah dijual, tidak mungkin balik lagi. Tapi tinggal di situ, dia tinggal di kos, saya masih ingat sekali. Dia bilang, anak saya Pak tanya dengan saya, Dedi, ya, ini kitchennya mami yang mana? Oh tidak ada nak, ini namanya tempat kos. Jadi semua kita sharing dengan yang lain. Dulu semua punya rumah dengan semua fasilitasnya, tidak ada. Apa yang mereka lakukan pertama? Berdoa, Tuhan kami ini di sini harus apa? Pergi ke rumah sakit, ketemu orang-orang dengan HIV dan AIDS yang tidak ada keluarganya yang mau menengok lagi. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia ganti popoknya, dia sisiri, dia mandiin, dia keramasin. Waktu dia pertama lakukan itu, dia berpikir gini, apa istri saya bisa ya? Istri pengusaha dari kota besar, harus tiba-tiba pelayan. Tapi dia lihat di ujung yang sana istrinya sedang berbicara, mengelus rambut seorang perempuan yang juga kena HIV, AIDS, dan juga sudah tidak pernah dikunjungi keluarganya. Itu di satu rumah sakit. Dan mereka lakukan itu berhari-hari, berbulan-bulan. Sampai kemudian dari situ Tuhan buka untuk yang tadi. Pecandu-pecandu narkoba tinggal dan sekian waktu kemudian. Tapi setelah hampir 20 tahun, berapa waktu yang lalu, waktu beliau cerita dengan saya, dengan mata berkaca-kaca, mengingat kembali semua yang pernah terjadi itu. Siapa orang-orang yang dia muridkan, siapa orang-orang yang sekarang melayani, ada di garis-garis paling depan bersama dengan mereka, menjangkau ke tempat prostitusi, ke tempat penjara anak, kemudian
korban-korban perdagangan manusia mengatasi, itu orang-orang yang dulu dari tempat-tempat seperti itu. Bapak Ibu, bukan orang sehat yang perlu dokter, tapi orang sakit. Dan jenis-jenis yang seperti ini, ketika dengar kabar baik, ketika ada yang menerima mereka, ada sih yang memang dipakai Tuhan untuk memunculkan buah roh dalam hidup kita. Tapi saya juga mengalami sahabat saya melayani di satu kampung. Kampung isinya pokoknya berantem semua, preman semua. Satu kampung ini pokoknya kalau tidak tawuran dengan kampung lain minimal seminggu 2 kali badannya sakit semua. Gitu ya. Jadi itu minimal 2 kali, pasti. Nyerang kampung lain kalau tidak diserang. Ya kan? Pokoknya daripada diserang duluan kita nyerang. Gitulah. Pokoknya polisi selalu datang ke kampung itu untuk kemudian nangkep lah, apalah itu pasti setiap minggu. Gitu. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Dia besar di kampung itu, tapi kemudian sekolah Alkitab, melayani Tuhan, pergi ke satu pulau yang lain dan kembali ke Jawa. Waktu kembali itu Tuhan taruh beban untuk melayani kampung di mana dia dibesarkan. Yang menarik, di ujung jalan, itu kan satu gang gini ya. Depan sana ada satu gereja besar. Belakangnya lagi tembus ada satu gereja besar. Tapi kampung itu tidak terlayani. Kenapa? Kalau ada yang mau jalan masuk di situ aja, pasti dimintain duit. Pasti. Kenapa? Mereka itu tidak mabuk di pinggir jalan, di tengah jalan, tidur, berkeliaran gitu ya, sudah mabuk di tengah jalan gitu. Orang naik motor pasti pilih kembali, nggak mau bangunin dia, nggak mau itu, cari masalah. Salah satu yang kalau mabuk selalu merusak di kampung itu, mecahin kaca apa semua dengan itu gitu semua. Satu kali, karena sahabat saya ini duduk di situ, waktu mereka main musik, luar biasanya mereka kebanyakan sebagian besar punya talenta bermain musik, campur sari, keroncong. Jadi main, ngamen di mana-mana, uangnya buat mabuk gitu lagi. Gitu. Nah, teman saya tungguin, bilang, saya mau minta diajari main campur sari. Oh ya, gini-gini semua. Ya. Coba perhatikan, seperti Tuhan Yesus diterima oleh pelacur dan pemungut cukai, ya kan? Oh, welcome sekali. Oh mas, kok kamu mau ngobrol sama kami, nongkrong sama kami? Oh ya, gini-gini. Ya, udah, enggak apa-apa. Tapi kan Bapak Ibu tahu, dia duduk di situ dengan mereka main musik di satu pojokan di kampung itu. Isinya sekitarnya botol-botol minuman keras. Yang terjadi begitu dia mulai menjangkau mereka, mereka menerima. Teman-temannya di sekolah kita bilang, wah teman kita ini sudah salah nih pergaulannya. Gitu. Betul kan? Orang-orang Farisi lalu bertanya, gurumu ini sahabat pelacur dan pemungut cukai. Gitu. Apa yang dia lakukan? Kemudian satu orang yang paling keras itu, yang paling bikin onar di situ. Waktu dengar, waktu ada orang yang mau bicara dengan dia, mendengarkan dia. Kemudian dia ngomong gini, mas, mau aku diajari berdoa, diajari baca, ini mau enggak datang ke rumahku untuk ngajarin aku? Oh ya mau. Gitu. Datang ke rumahnya. Waktu datang ke rumahnya, orang ini langsung terharu, menangis bilang, kok kamu mau menerima aku? Kok kamu mau ngomong sama aku? Kok kamu mau dengerin aku? Kenapa? Ya keluargaku sendiri aja nggak mau terima aku. Makanya aku mabuk-mabuk. Makanya aku ngerusak. Karena aku marah sebenarnya. Orang di kampung ini tidak ada yang mau terima aku. Dan itulah buah sulung yang dibaptis pertama di kampung itu, Bapak Ibu. Nah terus lagi, kami retreat nih, ini sahabat saya kami pelayan sama-sama. Saya sebenarnya ngomong gini, oke yuk kita lama nggak ketemu, saya mau bagi sesuatu, kita retreat, tolong ajak yang leader-leader dong, yang sudah kamu muridkan. Nah yang menurut dia, yang dimuridkan tuh ya yang tadinya preman-preman itu, tidak bisa. Dia ajak satu, baru bertobat, baru menikah, selama menikah itu mukulin istrinya macam-macam. Karena tadinya dia pengedar narkoba, pemakai juga. Saya bilang, kan saya bilang yang diajak pemimpin. Ini pemimpin masa depan katanya gitu. Imannya besar sekali. Saya bilang, bukan yang begini dong gitu. Gimana bisa ngerti? Tapi Bapak Ibu tahu, waktu retreat itu, waktu saya bagikan kebenaran, dan siapa yang rindu dan haus dipenuhi roh Tuhan,
dia langsung buka tangannya, buka hatinya, tumpangi tangan, berbahasa roh. Mahasiswa STT tumpangi tangan, kaki berkali-kali, belum penuh Roh Kudus gitu. Masih penuh dirinya sendiri. Pengedar narkoba, hidup dalam ini. Di kampung itu dikenal, ini jenis ajaib yang berikutnya dari yang buah sulung tadi. Langsung. Dan Bapak Ibu mau tahu setelah itu, besoknya saya peluk dia, langsung nangis. Belum pernah dipeluk seumur hidupnya. Isinya memukul orang, nyiksa orang, gitu ya, nakut-nakuti orang, itu hidupnya. Tapi tidak pernah dengar kata, kamu dikasih, kamu dicintai, kamu ditunggu oleh Bapamu di surga, dia mati buat hidupmu. Langsung, tidak tahan dan dia rebah. Wow. Dan sekarang teman saya cerita, si orang ini sekarang satu kampung itu tahu kebaikan hatinya. Kalau ada orang kesulitan, anaknya nggak ada yang antar sekolah, diantar duluan. Kalau ada orang mau ke pasar, bawa ini, barangnya bawanya, dia bawain dulu pakai motor, baru dia berangkat kerja. Atau nanti dia pulang kerja, pokoknya semua orang di kampung itu yang butuh bantuan, langsung dia bantu. Wow Bapak Ibu, pengedar narkoba, baru bertobat. Buah rohnya langsung. Kata Matius 5 ayat 16, biar kebaikan hatimu diketahui semua orang dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Langsung satu kampung itu lihat kebaikan hatinya. Dan mereka bilang, kok bisa orang ini begini? Langsung dia bilang, bukan saya, Tuhan Yesus. Kalau orang seperti itu, kebaikan hatinya diketahui satu kampung. Seperti Bapak Ibu harusnya satu kota lah, ya kan? Itu. Loh, ini dengan latar belakang seperti itu loh. Satu kampung langsung lihat. Karena dulu dia juga sama reputasinya seperti yang pertama. Seperti pelacur dan pemunggut cukai itu. Kalau Bapak Ibu mau saya tunjukkan kampungnya, saya temani, mau saya biasa di situ, nginep di situ dengan itu semua, ya kan? Gitu. Ini jenis ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kata firman Tuhan, jenis ini, gitu ya, yang harus dengan doa dan puasa, gitu ya, gitu. Karena diusir-usir tidak keluar-keluar. Jenis ini, ketika dia mengalami kasih yang keluar, yang mengalir, penerimaan, cinta, pengampunan. Ternyata dia jadi terang yang sangat besar, bukan hanya untuk keluarganya, bukan hanya untuk itu, satu kampung. Semua orang ditolong sama dia, gitu. Sampai gembalanya heran, kok bisa begini ya, gitu. Buah roh itu nyata ya ternyata ya, gitu. Selama ini kita ngomongin buah roh, tapi kayaknya mungkin Bapak Ibu rendah hati, buah rohnya disembunyikan, gitu ya, ditutupi. Bukan, nyata. Kenapa? Pastor Iman bilang tadi. Karena dia rasakan pengampunan Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Saya ajak Bapak Ibu membuka bersama dengan saya. Mari baca bersama saya Matius pasal yang ke-18. Saya akan baca dari ayat 21. Bapak Ibu ya, perhatikan Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Coba Bapak Ibu kalau datang sama Tuhan. Tuhan, orang ini menjengkelkan sekali Tuhan. Aku sudah tidak bisa ngampuni. Udah berapa kali? 2 kali ya cukuplah Tuhan. Petrus ini luar biasa loh. Startnya 7 loh Bapak Ibu. Petrus itu startnya 7, mulainya 7. Tuhan, 7 kali Tuhan. Oh dia pikir sudah dahsyat 7 kali. Ya kan? Bapak Ibu pernah nggak mengampuni 7 kali dalam sehari? 7 kali Bapak Ibu. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau Bapak Ibu mau tahu nanti baca dalam Injil Lukas. Langsung waktu di situ cuma 7 kali 7, bukan 7 kali 70. Mereka langsung bilang, Tuhan
Tambahkan iman kami Tuhan. Nggak bisa kami ngampuni Tuhan. 49 kali aja nggak bisa. Ini 490 kali. Kenapa Bapak Ibu? Coba saya baca lagi ya. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi ini hamba raja. Ada penafsir yang bilang kemungkinan mungkin dia bukan hamba biasa. Orang yang hidup di istana raja, dia hamba. Mungkin dia menteri, mungkin dia salah seorang jenderal, orang kepercayaan. Tapi dia hutang sama raja. Berapa hutangnya Bapak Ibu? 10.000 talenta. Bisa ditunjukkan mungkin bagian itu hutangnya 10.000 talenta. Nah 1 talenta itu, kira-kira kalau talenta perak saja, karena ada yang emasnya. Saya ambil batas yang bawah Bapak Ibu. Kalau itu talenta perak, itu upah 1 orang 15 tahun. Upah 15 tahun. Kalau itu talenta perak. Belum kalau talenta emas. 15 tahun kerja itu upahnya 1 talenta. Saya hitung Semarang, pakai UMR Semarang. Ya kan? Saya cek 2026, 3,7 juta. 3,7 kali 12 bulan, kali 15 tahun, 666 juta. 1 talenta. Berapa hutangnya? 10.000 talenta. 666 juta kali 10.000. 6,66 triliun. Kapan bayarnya Bapak Ibu? Tidak bisa. Ya kan? Dia tahu dengan gajinya tidak akan pernah bisa. Maka itu kalau dia terima pengampunan, tidak dihitung lagi hutangnya. Ya karena memang tidak bisa. Apa yang dia lakukan? Dia memohon, dia menghadap, dia tahu dia tidak akan pernah bisa mampu membayar hutangnya ini. Makanya dia datang kepada raja. Tapi kemudian, perhatikan. Tetapi ayat 28, ketika hamba itu keluar, ia bertemu seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ini kata kuncinya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Kalau Bapak Ibu mau tahu berapa itu 100 dinar, hutang temannya itu sama dia. 100 dinar itu upah kerja 100 hari, kira-kira 3 bulan. Jadi kalau saya hitung pakai UMR Semarang, ya kan, upah kerja 100 hari kira-kira 12.300.000. Bayangin, hutangnya 6,6 triliun. Dianggap lunas sama raja. Orang hutang 12.300.000 sama dia, ditagih. Dan karena tidak mau bayar, dimasukkan penjara. Makanya kalau Tuhan bilang, bukan 7 kali. Sebab Tuhan mengampuni kita, mengasihi kita, lebih dari 70 kali 7 kali. 70 kali 7 terlalu banyak dibandingkan apa? Dibandingkan kesalahan orang lain, jelas 12.300.000 saja ditagih. Tapi utangnya 6,6 triliun, bayangin. 15 tahun kerja. Ya kan? Itu 660 juta. Ini 10.000 kali 15 tahun.
Tidak akan, artinya itu tidak pernah dibayar. Tidak pernah bisa dibayar. Modal kita untuk mengasihi satu. Seperti yang tuannya bilang itu. Engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Jadi Bapak Ibu tidak dituntut untuk mengasihi orang lain. Bapak Ibu tidak dituntut untuk mengampuni orang lain. Bapak Ibu harus mengalami, terima, kasih, pengampunan Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak bersyarat. Yang firman Tuhan bilang begini, waktu kamu masih berdosa, dia sudah mati buat kamu. Rasul Paulus ngomong gini, kalau ada orang yang baik, saya kemarin baru baca berita, ada satu orang ditangkap karena pembunuhan, karena korupsi dan lain sebagainya, tapi tetangga-tetangganya sedih waktu dia ditangkap. Karena ternyata dia dikenal sebagai orang yang murah hati. Tetangganya dikasih bingkisan, lebaran dikasih bingkisan, Natal dikasih bingkisan, jalan di kampung diperbaiki. Jadi meskipun dia itu berbuat kejahatan, korupsi, tapi tetangganya sedih. Karena dia orang baik menurut mereka. Baik buat mereka, nolongin anaknya tidak mampu dikasih beasiswa. Jadi, tapi firman Tuhan bilang gini, untuk orang baik mungkin ada yang mau mati. Karena mendatangkan manfaat buat hidup mereka. Tapi untuk orang benar, belum tentu ada yang mau mati. Itu kata Paulus. Tapi Tuhan Yesus mati buat kita waktu kita masih dosa. Itu kasihnya. Sampai kita ngalami dan ngerti dan terbuka bahwa Tuhan, sebegitu engkau mengasihi aku. Sebegitu engkau mencintai aku. Ini menjelang Paskah ya Bapak Ibu. Saya merenungkan tadinya saya kalau nonton The Passion of the Christ yang dibuat Mel Gibson, saya merasa itu terlalu melebih-lebihkan aspek dari penderitaan Tuhan. Tapi waktu saya renungkan Yesaya 53 tentang semua yang ditanggung Tuhan Yesus, ganjaran, penyakit, saya coba tanya, minta simulasi pakai AI, Artificial Intelligence. Coba daftarkan jenis-jenis penyakit yang belum ada obatnya di dunia sampai saat ini. Jenis-jenis penyakit yang belum ada obatnya. Dan jenis-jenis penyakit menular. Saya masukkan semua. Oke, udah keluar daftarnya. Penyakit-penyakit ini semua. Ini baru penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan penyakit menular. Apa yang terjadi ketika semua penyakit ini dialami oleh satu orang yang sama pada saat yang bersamaan? Langsung jawabannya begini. Tidak mungkin tubuh manusia tidak dirancang untuk menanggung kesakitan sebesar itu. Tapi 1 Petrus 2:24 berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Penyakit dan kelemahan kita, Matius 8:17, yang ditanggung oleh dia. Berarti dia nanggung penyakit, kelemahan, itu baru saya masukkan mungkin daftar penyakit yang tidak ada obatnya, belum ada obatnya, dan menular. Belum semua jenis penyakit. Bayangin Bapak Ibu. Pada saat yang sama dia COVID, HIV, AIDS, jantung, tumor, kemudian artritis. Semua mengalami pembengkakan di ginjal. Semua jenis penyakit dia alami pada saat yang sama. Makanya Yesaya 53 berkata begitu buruk rupanya sampai bukan seperti manusia lagi. Orang tidak bisa pandang dia. Dan itu kasihnya buat kita. Dia bayar, dia tanggung waktu kita masih dosa, waktu kita belum kenal dan belum tentu kita mau terima dia. Dia tidak harus melakukan itu. Tapi dia memilih melakukan itu. Buat kita. Jadi yang pertama, kita harus lihat dulu, ngalamin. Tanpa kita mengalami bahwa sebenarnya hutang kita itu 10.000 talenta. Tidak pernah bisa kita bayar dengan gaji kita. Baru kita ngerti ternyata hutang orang lain itu kecil. Karena dia berkata, raja ini tidak menuntut, kok kamu nggak bisa mengampuni orang lain? Kok kamu tidak bisa mengasihi orang lain? Bukan. Dia bilang, engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Tuhan tidak menuntut. Tuhan memberi, mengampuni, menerima. Kalau kita mengalami kasih sebesar itu,
maka ternyata kita bisa bandingkan. Sebesar-besarnya kesalahan orang lain itu 12.300.000. Sebaik-baiknya saya, hutangku 6,6 triliun. Kalau kita ingat itu. Dan kita lebih mudah kan? Karena selumbar di mata orang lain lebih terlihat daripada balok di mata kita sendiri kan. Gitu. Begitu lihat orang itu, langsung bikin daftar dosa dan kesalahannya. Gitu ya, gitu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita tidak lihat kasihnya Tuhan sebagai sumber, hutang orang lain 12.300.000 ditagih loh. Dan kalau kita nagih orang lain masalahnya, Tuhan nagih kita. Supaya kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa bayar sendiri. Ya dong. Kita ditagih loh. Baca lagi, lanjutkan. Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Kapan? Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa kan? Yang tadi aja dia nggak bisa bayar, makanya dia minta belas kasihan. Dan kalau kita nagih kepada orang lain, kita tidak rela untuk mengasihi, mengampuni, ya kita ditagih sama Tuhan. Ini satu-satunya hal. Kalau engkau tidak mengampuni, ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kabar baiknya di mana Pak? Tunggu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu renungkan lagi kitab-kitab Injil, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Nanti Tuhan Yesus akan ngomong sesuatu seperti ini. Matius 5, tidak usah dibuka, nanti saya tunjukkan. Ada tertulis, tapi aku berkata kepadamu. Ada tertulis, tetapi aku berkata kepadamu. Oke, buka aja Matius 5. Matius 5, ayat 21. Coba sebagai contoh aja. Matius 5 ayat 21. Saya baca, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata padamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oke, nanti di bawah-bawahnya masih ada lagi. 10 hukum Taurat. Cuman berkata, jangan, jangan, jangan. Dan orang hanya bisa diadili dengan hukum kalau dia melakukan. Bapak Ibu benci, tidak bisa dihakimi. Sampai ketika kebencian itu Bapak Ibu ungkapkan dengan kata-kata, ya kan? Sekarang ada ujaran kebencian, bisa dihukum. Pukul orang, bisa dihukum. Membunuh orang, bisa dihukum. Benci dalam hati, tidak bisa dibawa pengadilan. Dia benci Pak sama saya, dari mana? Dari hatinya, tidak bisa kan? Gitu, ya kan? Ada nggak orang dituntut pengadilan? Saya tahu hatinya itu, saya dengar suara Tuhan, jelas itu, benci dia sama saya, tidak bisa. Kecuali dia ngomong, dia lakukan, dia bertindak, baru bisa dihukum. Nah, kalau ikutin perjanjian lama, benci di hati, marah dengan orang, mengingini milik orang lain, itu belum bisa dihukum sampai kita mengambil, sampai melakukan. Tapi Tuhan Yesus bilang, itu kan manusia. Aku berkata kepadamu, sebenarnya yang Tuhan lihat itu di dalamnya. Ada nggak kita yang benar di dalamnya semua? Mungkin sih nggak kita pukul orang itu. Tapi dalam hati kita maki-maki. Dalam hati kita bilang, orang kayak gini. Ini loh Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu tanya lagi, Pak, kabar baiknya di mana? Ini lebih berat Pak dari yang dulu. Dulu cuman tindakan, selama saya tidak pukul dia, selama saya tidak bunuh dia, tapi saya cuma benci di hati, saya tidak dihukum. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan
ke mahkamah agama. Siapa berkata jahil, harus serahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus, nanti itu sampai ke bawah-bawahnya, kamu mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata, setiap orang memandang perempuan, menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bukan tindakannya. Tetapi sampai motivasinya, pemikirannya yang masih di dalam, sudah dianggap salah loh. Pak, ini lebih berat Pak. Bukan kabar baik sih ini. Dan jika tanganmu yang kanan, ayat 30, menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Dan sebagainya. Ya. Ayat 33, kamu telah mendengar yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, maupun demi Yerusalem, Yerusalem adalah kota raja besar. Jangan juga engkau bersumpah demi kepalamu, engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, kamu katakan iya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, ini kita senang, ya kan? Gitu. Pokoknya tagih, ya kan? Utang berapa, bayar berapa. Tapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Siapapun memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Beri kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, perjanjian baru, kasih karunia, anugerah, tidak menurunkan standar, malah dinaikkan. Kalau dulu orang lihat, oh ya ini warga negara yang baik. Tidak pernah maki-maki orang lain, tidak pernah menuntut. Tapi di dalam hati siapa yang tahu? Karena Tuhan Yesus bilang kan, semua yang keluar itu lahir dari dalam hati. Nah ini hatinya dicek sama Tuhan, dihitung. Meskipun tidak bertindak, kalau ada di hati tetap sama. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Baru kemarin itu saya baca dan renungkan ini. Selama ini saya fokus mungkin kepada Matius 6. Jangan khawatir tentang makanan, minuman, pakaian, karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi ternyata kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, ya kan? Mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upahmu? Pemungut cukai juga demikian. Hanya memberi salam kepada saudara-saudara, apa lebihnya? Ternyata ini juga bangsa-bangsa tidak mengenal Allah seperti di Matius 6. Mereka biasa mengasihi orang yang mengasihi, dendam pada orang yang membalas. Kalau kita lihat perang kenapa terjadi? Ya karena mereka merasa kita diserang harus menyerang balik dong. Kita dibunuh harus bunuh lebih banyak dong. Gitu. Ya kalau begitu, itu memang bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Sama seperti di Matius 6, mereka khawatir tentang hidupnya, mikirin hidupnya, besok harus apa? Wajar. Tapi harusnya ternyata kita tidak. Bapak Ibu, sampai saat ini masih terasa sebagai sesuatu yang berat ya. Pak, yang untuk tidak melakukan aja sulit, apalagi untuk menjaga di dalam hati. Saya ajak Bapak Ibu baca satu bagian lagi. Lukas pasal 10.
ayat yang ke-25. Saya baca, pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ya. Dia tahu nih. Oke, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata pada Yesus, dan siapakah sesamaku? Ya. Dia mau membenarkan dirinya, terus mau tanya ini. Bapak Ibu kan sedang belajar ya, mengasihi sesama. Tuhan, sesamaku itu siapa? Imam kah? Orang saleh kah? Nabi kah? Orang yang diurapi Tuhan kah? Jawab Yesus. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Ya, jadi ada orang dirampok habis-habisan, dipukul, ditinggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang tempat itu, melihat orang itu melewatinya dari seberang jalan. Ya. Lalu datang seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, membalut lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jadi dia tanya, oke, kamu betul ya, berarti aku harus mengasihi sesama ya. Sesamaku itu siapa toh? Dan Yesus cerita, ada satu orang turun, dirampok, dipukulin, setengah mati, tergeletak, tidak ada yang nolong. Imam lewat, cuma dari seberang jalan. Orang Lewi lewat dari seberang jalan. Orang Samaria lewat, ditolong, diangkut, dibawa penginapan, dirawat, dititipin uang ke situ, bahkan nanti kalau kurang dia mau ganti. Terus Tuhan Yesus tanya, menurutmu sesamanya siapa? Gampang kan jawab kan? Tuhan Yesus ngomong tadi, imam, orang Lewi, orang Samaria. Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kenapa Bapak Ibu kok dia jawabnya orang yang telah menunjukkan belas kasihan? Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria anjing. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu bukan murni orang Yahudi. Karena ketika mereka dibuang ke pembuangan, itu dibawa orang-orang dari suku-suku lain, masuk ke situ kawin campur semua, itu bukan orang Yahudi murni. Ada firman Tuhan waktu Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bergaul saja tidak. Tapi Tuhan tunjukkan sesama itu bukan masalah jabatannya, bukan masalah posisinya, bukan masalah silsilahnya, bukan masalah keturunan siapa, bukan. Tapi orang yang menunjukkan belas kasihan. Dan jelas jawaban ini membuat orang ahli Taurat ini berkata begini, Tuhan, yang begitu aku tidak bisa. Kalau suruh mengasihi imam aku bisa, mengasihi orang Lewi aku bisa, mengasihi orang terhormat aku bisa, mengasihi orang terpandang aku bisa, mengasihi orang yang tahu aku dari keluarga baik-baik bisa. Tapi mengasihi orang ini, tidak bisa Tuhan. Memang tidak diceritakan di situ. Tapi saya percaya endingnya seperti orang muda yang kaya yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku harus lakukan apa? Dan Tuhan Yesus paling tahu. Kalau kita bertanya kepada dia, dia akan menunjukkan, oke, kamu mau. Ya.
dengan kekuatanmu sendiri, dengan caramu sendiri. Ya. Jual semua hartamu, beri kepada orang miskin. Ikut aku. Pergilah dia dengan sedihnya, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, ini kabar baiknya. Sampai kita di ujung, di batas kemampuan kita mencoba, mengasihi, mencintai. Ketika kita tahu bahwa ternyata aku tidak bisa mencintai, di situ Bapak Ibu bilang, Tuhan, cintaku terbatas. Sekarang aku minta cintamu, kasihmu, pengampunanmu, kesabaranmu. Sebenarnya dari awal Bapak Ibu tidak perlu pakai cintamu sendiri untuk mencintai orang lain. Kasihmu sendiri, karena itu terbatas. Sebesar apapun itu terbatas. Pengampunanmu terbatas. 70 kali satu orang. Ya kan? Tanya istri saya, kami tinggal dengan 140 orang. Tinggal di tempat yang sama. Satu orang 490 kali 140. Makanya saya ingat satu hamba Tuhan dari China berkata begini, kalau kamu mau dalam hidupmu, kamu mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kamu setiap kali kamu berbalik, tidak pakai kekuatanmu, kamu minta dia, minta tolong dia, minta anugerah, minta kasih, minta semuanya dari dia. Dia ngomong gini, coba kamu tinggal di asrama 2 tahun. Dalam anugerah Tuhan, 7 Maret kemarin kami berdua, 7 tahun. Gitu. Wow, luar biasa. Apakah pengampunan saya semakin bertambah? Tidak. Saya semakin tahu bahwa saya tidak bisa mengasihi, mencintai dengan cinta saya sendiri. Saya tidak bisa. Itu membuat saya sekarang lebih cepat untuk datang Tuhan. Aku butuh kasih. Aku butuh anugerahmu. Makanya Galatia 5 berkata apa? Buah roh. Bapak Ibu kalau pohon mangga, buah mangga pohonnya apa? Mangga. Buah jeruk pohonnya apa? Jeruk. Ya kan? Buah melon? Melon pohonnya. Buah tomat? Tomat. No. Apalagi? Buah rambutan? Rambutan. Buah roh? Roh. Kita tidak bisa mengusahakan dengan kesabaran. Ada orang yang memang bawaannya sabar, lembut, tenang. Mungkin secara kepribadian itu plekmatis gitu ya. Saya punya teman begitu. Ngantri nih di pom bensin. Tiba-tiba ada yang nyelonong. Set gitu. Dia langsung bilang gini, silakan Pak duluan. Waduh, saya bilang ini Bapak ini perlu dididik. Saya langsung ngomong gitu. Apa saya perlu turun? Enggak usah gitu. Loh, bayangin. Itu langsung, silakan Pak. Tapi saya tahu ini baik, tapi bukan buah roh. Kenapa? Memang orangnya tidak suka bertengkar dengan orang lain. Memang orangnya itu tenang dan begitu. Tapi kalau kita mencoba begitu, itu namanya menekan. Bapak Ibu mencoba menekan kemarahan dengan itu semua ke dalam. Satu kali dia akan jadi penyakit. Tapi kalau orang belum tahu batasnya, makanya cintai aja. Cintai. Gitu ya. Seperti orang ini, berapa kali Tuhan? 7 kali. Ya, coba aja mengampuni 7 kali. Tuhan baru kali ketiga setengah aja udah gak tahan, pengen tak pukul Tuhan. Gitu. Nah itu jujur. Waktu kita tahu ketidakmampuan kita mengasihi, di situ kita akan minta apa? Kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan, anugerah Tuhan, aku enggak mampu. Makanya Tuhan bilang berapa? 70 kali 7, supaya mereka cepat sadar bahwa ternyata tidak bisa. Mengasihi itu tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Makanya buah roh, pohonnya mesti roh, sumbernya mesti dari roh. Roh siapa? Roh dia yang di dalam kita ini loh Bapak Ibu. Roh Allah yang di dalam kita ini loh. Nah kita hidup jadi orang Kristen, masih aku yang coba menghadapi orang-orang menjengkelkan, menghadapi sesama, menghadapi tetangga, menghadapi orang lain yang sepertinya tidak perlu ditolong, tidak layak menerima belas kasihan kita. Atau dia yang di dalam kita, yang mengalir keluar, yang terpancar keluar. Bukan. Tapi kapan saya tahu itu? Ya ketika kasihnya mulai terbatas, habis. Baru ngerti, ternyata tidak bisa. Habis ngomong sama orang, konseling, sepertinya iya. Besok paginya langsung diulangi. Duh, baru 2 kali Tuhan, dalam 2 hari sudah habis stok saya. Gitu. Sorry. Kalau stok kita cepat habis Bapak Ibu, kemungkinannya 2. Kecewa, pahit,
Atau balik ke Tuhan, dan Tuhan, aku butuh kasih-Mu atau butuh anugerah-Mu. Aku tidak bisa menghadapi dia, aku tidak bisa mengampuni dia, aku tidak bisa mencintai dia, tapi aku tahu Engkau bisa. Karena itu Engkau Tuhan. Makanya munculnya jadi buah roh, karena sumbernya dari roh, karena dia berbalik ke dalam, seperti yang hamba Tuhan dari China tadi bilang. Itu keadaan-keadaan membuat kita balik lagi ke dalam dan kemudian minta tolong kepada Dia, Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang sanggup itu untuk mengerjakan, untuk memampukan, untuk mengalir keluar. Bukan kita sendiri. Ini kabar baik. Siapa suruh? Kalau orang pakai kekuatannya sendiri, pasti kepahitan. Pasti. Istri saya punya lebih banyak cerita sebenarnya. Pasti, Bapak Ibu. Makanya banyak orang timbul akar pahit, kata kitab Ibrani. Ya kan? Kenapa? Karena dia menjauh dari kasih karunia. Dia hidup jadi orang Kristen. Loh, orang Kristen tuntutannya lebih dahsyat daripada perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, kalau melakukan baru dihukum. Ini di hati sudah dinilai. Hati siapa yang benar terus? Nggak bisa. Tuntutannya tidak diturunkan. Tapi Tuhan Yesus sudah menggenapi dua tuntutan. Satu, semua kutuk di Ulangan 28 itu sudah dibayar. Dan semua ketaatan sudah dikerjakan. Berarti dia bisa. Saya buka bagian-bagian terakhir. Ibrani. Tidak saya siapkan. Sebentar ya. Ibrani pasal yang ke Ibrani pasal yang kedua. Ayat yang ke-17 dan 18. Ibrani 2, 17 dan 18. Saya baca. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dia sudah menderita karena pencobaan, maka dia dapat menolong. Imam besar kita bukan cuma lihat dari surga, oh iya dia harus ngampuni ya, oh kasihan ya, dia harus dilukai terus ya, oh ada orang menjengkelkan, enggak loh. Dia sudah melewati semua. Dikhianati, pernah, ya kan? Dipermalukan, pernah. Dianiaya, pernah. Diolok-olok, pernah. Semua. Dan dia melewati itu semua, supaya dia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita. Makanya minta pertolongan kepada dia, yang sanggup, yang sudah melewati dan menang. Bapak Ibu kalau ada anak SD, ditolong sama anak SMP, oh ya aman dong. Anak SMP sudah pernah ikut ujian SD, lulus. Apalagi kalau ada anak SMA. Gitu. Kalau ada yang mau ujian fisika, yang menolong adalah Einstein. Oh, dia tidur dong, piknik dong. Kalau saya, pergi dong jalan-jalan dong. Selfie di mana-mana. Lu kamu ujian kok malah pergi jalan-jalan. Iya, yang nolong saya Einstein. Yang tadi saya cerita di awal, sepertinya kabar buruk. Karena kita harus mengasihi. Seperti itu semua yang di luar batas kemampuan kita. Tapi ternyata tidak. Yang nolong kita sudah melewati itu semua. Dan sekarang, ayat terakhir, saya serahkan Pastor Iman setelah ini, Galatia 2, 19-20. Supaya ini jadi kabar baik buat Bapak Ibu. Dan hidup kita pasti akan berubah. Karena kita tidak lagi jalan dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu saya baca ya, Galatia 2. Saya ajak baca bersama-sama bersuara ya. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Mari kita baca bersama bersuara 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku ini loh, yang seringkali tersinggung siapa Bapak Ibu? Aku, ya kan? Aku ini loh. Ini harus tahu, aku telah disalibkan. Tapi masih hidup sekarang. Tapi yang hidup bukan lagi aku sendiri. Melainkan Kristus. Kristus yang di dalam ini sudah kita ajak, kita lepaskan, kita persilahkan menghadapi orang menjengkelkan, orang yang harus dikasihi, orang yang tidak layak mungkin terima pengampunan kita, terima belas kasihan kita, terima pertolongan kita, atau masih aku sendiri. Selama masih aku sendiri yang mencoba untuk menolong mereka, mengampuni mereka, 7 kali pun terasa berat sekali. Tapi ketika kita merasa berat, kita tahu, Tuhan Yesus, Engkau di dalamku loh. Kristus loh, ini kata Firman. Firman bilang, sekarang yang hidup itu Kristus. Roh Kudus itu loh, Kristus di dalam kita. Makanya ketika dia yang keluar, dia yang merespon, dia yang menghadapi orang-orang itu, munculnya adalah buah roh. Karena dia. Kalau tidak, munculnya adalah perbuatan kita, respon kita. Dan percayalah, terbatas. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, tinggallah di asrama. Ya kan? Maka Bapak Ibu akan tahu, cintamu terbatas, kasihmu terbatas, pengampunanmu terbatas, belas kasihanmu terbatas. Kalau kamu tidak lihat, cuman datang dengan itu, biasa. Tapi ketika lihat dan kemudian Tuhan bilang, tetap cintai, ampuni, berikan, Tuhan, aku tidak bisa, tapi Engkau bisa. Itu masalahnya. Jangan berhenti di aku tidak bisa. Karena kita akan merasa kekristenan itu tuntutan yang berat sekali. Dari awal Tuhan Yesus mau bilang, aku tahu kamu tidak bisa, tapi aku bisa. Itu sebabnya kamu tidak sendiri. Itu sebabnya aku, Tuhan Yesus, tinggal di dalammu. Itu sebabnya dia bilang apa? Tinggal di dalamku, aku di dalammu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Bapak Ibu belum dihadapkan dengan 17 pecandu dalam 5 tahun, kita merasa, wah bisa mengampuni Pak, mengasihi saya bisa. Coba kalau hidup dengan 140 orang dalam anugerah Tuhan, 24 jam. Ya kan? Harus mengasihi jenis yang pertama tadi Bapak Ibu. Bukan jenis yang kedua, yang bahasa Inggris yang ini semua. Bukan. Kita akan tahu, Tuhan, aku butuh Engkau. Kasihmu itu, cintamu itu, pengampunanmu itu, kemurahanmu itu, kebaikanmu itu, mengalirlah keluar. Aku tidak bisa. Selama Bapak Ibu masih merasa bisa, Bapak Ibu tidak akan minta dia. Dan waktu tidak minta dia itu masih pakai kekuatan sendiri. Dia ada di dalam untuk menolong kita. Dia sudah melewati itu semua dan dia menang. Dia sudah membayar itu semua. Sekarang bagian kita mempersilahkan dia, menyerahkan kita. Aku kita sendiri dan berkata, aku sudah mati. Kalau ada orang lain jengkel sama saya, memaki-maki saya, kadang masih muncul. Oh iya, sudah mati kok. Bapak Ibu pernah nggak pergi nih layat ke Tionghoa Yuan gitu kan? Ada di dalam peti, belum tutup peti kan kemudian. Gitu. Lalu ada orang datang gini, kamu nih ya, orang tidak tahu diri, mbak yang utang nggak dibayar, sampai mati gini-gini, nyulitin orang lain gitu-gitu. Orang mati, bangun gini, kamu ngapa maki-maki di sini, bikin malu saya, ada nggak? Belum pernah kan Bapak Ibu lihat kan, oh ini dahsyat membangkitkan orang mati ya kan. Kalau bisa begitu kita marahin semua yang gitu, tagih hutangnya. Tapi nggak ada kan gitu. Kenapa? Sudah mati. Apa kata Galatia tadi? Aku telah mati, disalibkan dengan Kristus. Nah, kok masih mau bangkit-bangkit lagi, ngadepin orang menjengkelkan, ngadepin sesama? Bukan, Kristus. Setiap kali kita kepengen terpancing untuk itu ngomong, kamu udah mati, Roni. Kamu udah mati, yang hidup Kristus. Tuhan Yesus silahkan. Aku tidak bisa mencintai dia, engkau bisa. Cintaku terbatas, cintamu tidak terbatas. Pengampunanku terbatas, pengampunanmu tidak terbatas. Kalau Bapak Ibu berhenti mengandalkan dia, mempersilahkan dia, Ibrani yang berkata, timbul akar pahit. Itu terjadi. Banyak orang Kristen kepahitan dengan siapapun. Masalahnya bukan dengan orang lain. Bapak Ibu pernah jempolnya telusupan, ya kan? Ya kan? Itu kalau jempol telusupan itu disenggol gini aja. Aduh. Terus kita marah, ngapa kamu nyenggol-nyenggol? Gitu. Itu yang bermasalah kita sendiri. Gitu. Kita nyalain orang lain. Ini kalau jempol sehat nih ya, mau dipencet, gigit, ya nggak apa-apa. Tapi begitu, tusukan sedikit, aduh, kita semua orang rasanya berdosa di depan kita, ya kan? Itu kita sendiri bermasalah. Berhenti pakai kekuatanmu, minta
Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam, yang sudah menang, yang sudah membayar semua. Tuhan, aku tidak bisa, tapi Engkau bisa.